Halo? Halo, Ra, lagi ngapain? Lagi nugas, emang kenapa? Enggak sih. Ini, tahu gak? Kenapa? Ada info terbaru loh dari kelas sebelah. Lah, info apaan? Kamu tahu kan sih? Yang Ratu Ghost itu loh. Oh, iya, kenapa dia? Tapi kan kamu lagi nugas. Udah gak apa-apa, tugas sebentar aja. Kenapa? Cerita. Jadi gini, dia tuh ternyata udah putus loh sama pacarnya. Dia udah putus sama pacarnya? Iya. Ya ampun. Eventually. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap semoga semuanya baik-baik saja ya. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haira Nabila Rojak, biasa dipanggil Haira. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Telagasari, Karawang, dan saat ini saya duduk di bangku kelas 10. Seperti yang teman-teman ketahui, kebanyakan dari pelajar-pelajar Indonesia saat ini melaksanakan sistem pembelajaran secara online. Termasuk saya dan mungkin juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Tentu saja ini merupakan pengalaman pertama bagi kita semua. Kita yang awalnya tak biasa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru, belajar di kelas, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita sekolah di rumah, dengan handphone dan internet sebagai media utamanya. Bagaimana rasanya pembelajaran jarak jauh seperti ini? Menurut saya pribadi, pembelajaran jarak jauh ini tentunya terasa membosankan. Saya juga seringkali merasa pusing dan stres dikarenakan tugas yang menumpuk. Belum juga selesai mengerjakan tugas yang pertama, sudah ada notif untuk tugas yang kedua. Materi pembelajarannya pun terkadang sulit dipahami. Dan tak jarang juga terjadi kepanikan dikarenakan hilang sinyal atau handphone yang tiba-tiba bermasalah di saat-saat penting. Malah pernah terlintas di kepala saya bahwa yang kita dapatkan selama pembelajaran online ini bukanlah ilmu, melainkan tekanan. Situasi-situasi seperti ini tentunya membuat kita semua ingin segera sekolah normal. Namun, dikarenakan pandemi yang tak kunjung berakhir, mengharuskan kita para pelajar untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan entah sampai kapan. Namun, bisa jadi pembelajaran jarak jauh ini tidak seburuk itu loh. Malah bisa jadi efektif dan berkualitas. Berikut ini saya akan memberi sedikit tips belajar nyaman dan berkualitas versi saya, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat belajar dan mendapatkan proses belajar yang efektif, efisien, dan berkualitas. Yang pertama, usahakan sudah siap 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sebagai contoh, bila kita ada kelas online pukul 7, maka 15 menit sebelumnya kita harus sudah siap. Sudah mandi, sarapan, berpakaian rapi, dan lain sebagainya. Persiapkanlah pula media dan alat belajar seperti buku tulis, alat tulis, handphone, dan lain-lain. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ceklah terlebih dahulu jumlah kuota dan kualitas sinyal yang kalian miliki. Saya juga selalu berusaha untuk pergi ke tempat yang nyaman untuk belajar. Dan ini sedikit tips untuk teman-teman, usahakan perbanyak minum air putih dan lakukanlah olahraga ringan. Mungkin ini terlihat sepele, namun manfaatnya bagus untuk meningkatkan kinerja otak dan fokus kalian. Yang kedua, belajar secara rileks dan enjoy. Ini penting supaya kita tidak merasa tertekan saat belajar. Saya pribadi, bagaimana cara saya untuk bisa belajar rileks dan enjoy adalah sambil mendengarkan musik. Karena dengan mendengarkan musik, saya merasa lebih fokus dan mood belajar itu menjadi meningkat. Tapi, perlu diperhatikan bahwa tips belajar yang kedua ini harus menyesuaikan dengan tipe belajar kalian masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui, tipe belajar orang masing-masing tentunya berbeda-beda. Sebagai contoh, saya adalah tipe orang yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ini sedikit berbeda dengan beberapa teman-teman saya yang malah tidak bisa belajar sambil mendengarkan musik karena fokus mereka akan terganggu.
Jadi mereka tuh harus benar-benar belajar dalam keadaan hening supaya bisa menyerap materi pembelajaran. Jadi sesuaikan saja dengan tipe belajar kalian nyaman dan fokus belajarnya tuh seperti apa. Tidak harus sesuai dengan tipe belajar orang lain. Sesuaikan saja dengan diri kalian. Yang ketiga, pahami materi dari berbagai sumber. Saya pribadi pun tidak bisa untuk memahami semua yang ditulis di buku. Tapi di era sekarang, belajar tidak hanya dari buku. Banyak situs-situs di internet yang memuat berbagai artikel pembelajaran serta video pembelajaran. Jadi sekiranya kalian tidak bisa memahami yang ditulis di buku, kalian bisa mencari di internet dan pahamilah dari situ. Kalian cari dulu mana yang sekiranya paling mudah untuk kalian pahami, dan jika kalian masih belum paham, maka jangan takut untuk bertanya. Yang keempat, menyicil tugas. Permasalahan tugas ini memang sepertinya cukup relevan bagi pelajar seperti kita yang melaksanakan sistem pembelajaran secara online, karena saya juga tahu dan mengalami tugas yang kita dapat selama pembelajaran jarak jauh ini seperti tidak selesai-selesai, banyak sekali. Dan yang biasa saya lakukan adalah menyicil tugas dan jangan membiarkan tugas itu menumpuk, karena biasanya semakin menumpuk atau semakin banyaknya tugas, biasanya kita akan semakin malas dan semakin tertekan. Belum lagi nanti akan ada tugas-tugas berikutnya, jangan sampai tugas yang lama juga belum. Dan yang biasa saya lakukan pertama adalah membuat list tugas, jadi saya tulis, saya tuh punya tugas apa saja dan tenggat waktunya kapan. Contoh nih, saya punya tugas ekonomi, tenggat waktunya hari Rabu jam sekian. Dan yang kedua, saya punya tugas fisika, tenggat waktunya hari Minggu jam sekian, seperti itu. Dan usahakan untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas yang tenggat waktunya paling dekat terlebih dahulu. Lalu setelah itu disusul dengan tugas kedua, tugas ketiga, dan seterusnya. Dan jika ada tugas yang memiliki tenggat waktu yang sama, maka kerjakan dahulu sesuai mood kalian. Yang kelima, hindari gangguan belajar. Ini penting banget karena mungkin kalian juga pernah mengalami lagi serius-serius yang ngerjain tugas, tiba-tiba ada notif chat dari gebetan atau notif dari teman yang ngajakin gibah. Mungkin kalian juga pernah baru juga belajar atau nugas 5 menit, tiba-tiba kalian udah kebelet pengen rebahan. Ini diusahakan jangan, karena biasanya jika sudah memulai chat atau memulai rebahan, itu biasanya akan keterusan. Nah, kalau saya selalu mengusahakan untuk pergi ke tempat yang benar-benar bisa meningkatkan fokus saya, dan tinggalin tuh barang-barang yang sekiranya bisa mengganggu konsentrasi belajar seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Atau jika sekiranya kalian memerlukan alat elektronik untuk belajar atau untuk mengerjakan tugas, matikanlah dahulu notifikasi yang sekiranya dapat mengganggu konsentrasi belajar kalian. Yang keenam, kenali tipe menilai guru kalian. Karena seperti tipe belajar, tipe menilai guru pun berbeda-beda loh. Ada guru yang mengutamakan kerapihan tulisan, ada guru yang mengutamakan kedisiplinan, ada guru yang mengutamakan kelengkapan jawaban, dan lain-lain. Jadi, jika kalian ingin mendapatkan nilai bagus, walaupun selama pembelajaran jarak jauh ini, usahakan kalian mengenal karakter dan tipe menilai guru kalian itu. Karena kita ambil contoh, guru A misalnya. Guru A tuh paling gak suka dengan tulisan yang berantakan. Misalnya kalian tuh sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh sang guru A, tapi kalian tuh udah nulisnya tuh lengkap banget, tapi karena ada coretan sedikit, nilai kalian bakal dikurangi karena si guru A tuh paling gak suka sama tulisan jelek atau ada coretan dan lain sebagainya. Jadi, kenali dulu tipe guru kalian, lalu aplikasikan ke dalam tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini mengenai argumentasi dan tips belajar online secara efektif dan secara berkualitas. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan semoga tips-tipsnya bisa bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sekali bila terdapat kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.